baby boy who's come to earth to bring us joy. And I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 hallelujah. A couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place, for you were coming soon. And there was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only Son was born. Oh, hallelujah, 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 The shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find him in a manger bed. Emmanuel, a Savior, hallelujah, 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 hallelujah. A star shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you, and to the place at which you were there, frankincense and gold and myrrh they gave to you, and cried out hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita Natal hari ini, amin. Amin. Mari kita mau sama-sama dengan anak-anak, kita akan bernyanyi sama-sama lagu ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau hosana bagi Tuhan kita. Kita boleh menari ikut anak-anak ya. Ho ho hosana, ho ho hosana, Yesus juru selamat, sambutlah Dia. Ho ho hosana, ho ho hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Katakan sekali lagi hosana. Ho ho hosana, ho ho hosana, Yesus juru selamat, sambutlah Dia. Ho ho hosana, ho ho hosana, rayakan Yesus di tengah kita. Rayakan, rayakan Yesus di tengah kita. Sekali lagi katakan rayakan, rayakan Yesus di tengah kita. Haleluya. Mari dengan semangat yang sama, semua jemaat, semua orang memuji Tuhan hari ini. Karena Dia yang lahir bagi kita. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Gloria hanya bagi Dia. Yeay. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Keluarkan suaramu buat Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo.
selamat Natal dan Tahun Baru. Juru selamat dunia telah lahir buat kita, Yesus Kristus Tuhan, yang memberi pengharapan buat setiap kita yang percaya untuk terima kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban
kami sekali lagi sangat bersyukur bisa berada di tempat ini setelah masa-masa pandemi kami lewatin. Ibadah Natal harus selalu online, kami menikmatinya di rumah bersama dengan keluarga. Tetapi pada tahun ini, kami bisa berada dalam satu ruangan yang sama, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah hari ini sungguh-sungguh menjadi sebuah momen di mana kami ingat menyembah Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang rendah hati, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memberi diri kami kepada Tuhan malam hari ini. Ini kami Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sertai kami. Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Dan sepanjang bulan ini di gereja kita selalu bicara tentang bagaimana Natal bisa memurnikan kehidupan kita saudara. Dan hari ini kita mau bicara tentang antara harapan yang kita punya sekarang menuju kepada kemuliaan, kemenangan yang kita pengen capai di ujung sana saudara. Di antara itu ada apa yang perlu kita lewatin, di antara itu ada sesuatu yang kita perlu jalanin, dan biasanya waktu kita sedang menjalani harapan-harapan kita suka dengan yang namanya janji-janji. Betul nggak saudara? Hubungan sepasang kasih itu ada yang namanya janji mesra. Betul? Dalam hubungan politik ada yang namanya janji-janji kampanye. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita juga menikmati yang namanya janji-janji firman Tuhan yang kita senang sekali kalau kita terima. Dan mengapa kita suka dengan janji? Karena janji membawa kepada kita harapan. Betul? Betul? Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan harapan. Kita suka dengan janji karena kita membawa kepada kita harapan. Janji mesra kekasih, kita percaya bahwa kita bakal bahagia waktu hidup dengan orang kita cintai. Janji dengan politikus, janji kampanye, kita berharap, kita jadi punya harapan bahwa kehidupan kita jadi lebih baik kalau dia terpilih sesuai dengan yang kita mau. Janji-janji Tuhan, waktu kita percaya, waktu kita pegang, tentu saja bakal membuat diri kita merasa kita punya kuasa di atas sana yang bisa melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan atau pikirkan dan doakan. Kita suka dengan janji-janji demikian saudara. Tapi faktanya adalah yang namanya janji selalu sifatnya belum jadi kenyataan. Betul? Termasuk juga ketika Yesus hadir sebagai seorang bayi, dia membawa banyak janji yang tidak langsung bakal jadi kenyataan. Itu yang saya ajak saudara hari ini, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33 saudara. Saya kurang bisa lihat dari sini. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca? Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33, mari kita baca bergantian ya. Saya bakal baca ayat 28, 29 Bapak Ibu, sampai 33 kita baca bersama-sama. Saya bakal mulai dari saya. Lukas 1 ayat 28 mengatakan demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kita baca ayat 32, 33 sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria, Yusuf mendapatkan janji dan pengharapan bahwa anak laki-laki yang dia punya itu bakal jadi raja. Bakal membawa damai kepada dunia yang hancur. Dia bakal dikaruniakan tahta Daud, saudara. Tapi sekali lagi semua janji itu selalu dimulai dengan proses untuk menjadi kenyataan. Betul saudara? Dan waktu Yesus lahir dengan jadi bahwa dia seorang bayi, dia lahir, itu semua janji itu diterima dengan berkata-kata begini, bahwa ia bakal jadi besar. Bahwa Yesus yang lahir sekarang sebagai seorang bayi, dia akan jadi besar, yang artinya sekarang sudah besar belum? Sudah besar belum saudara? Belum, betul kan ya? Yesus belum jadi besar.
Satu poin pertama saudara yang kita perlu sama-sama hadapin adalah begini. Dalam menikmati janji Tuhan termasuk selalu bakal ada masa tunggu. Ngomong dulu dengan kanan kiri saudara, katakan selalu ada masa tunggu. Sekali lagi ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan gini loh, selalu ada masa tunggu. Bagi Yusuf, bagi Maria, bagi semua orang percaya, kita memang menikmati juru selamat, kita memang menikmati dia bakal jadi raja yang mau damai kepada kehidupan kita. Namun sekali lagi, harapan itu tidak langsung terwujud dalam bentuk kemuliaan atau kemenangan. Thank you David dan Ping Ping. Di antara harapan dan kemuliaan itu, selalu bakal ada masa tunggu, masa kesusahan, masa ujian, masa pembelajaran. Dan semua itu saudara, kita perlu lewatin dengan yang namanya ketekunan. Kalau kita berkata demikian bahwa ini seperti sekarang kita sedang di sini, kita punya harapan di sana yang kita mau capai, kita punya glory yang pengen kita capai, kita pengen punya kemuliaan, kemenangan kita pengen capai di sana. Kita semua perlu berjalan dari sini sampai kepada sana, itu butuh waktu, butuh proses, butuh namanya masa tunggu, butuh namanya masa ujian. Dan faktanya begini saudara, semua kita tanpa terkecuali Yesus, karena dia lahir sebagai seorang bayi, semua kita, semua manusia termasuk Yesus mengalami masa tunggu itu. Dan itu alasan mengapa Yesus datang hadir dalam wujud bayi saudara. Saudara pernah pikir tidak, apakah Yesus itu nggak bisa untuk dia hadir langsung sebagai raja? Bisa nggak kira-kira saudara? Sangat bisa, betul? Mengapa Yesus harus repot-repot jadi bayi dulu? Mengapa Yesus membiarkan dirinya menjadi teladan kita? Bahwa karena dia seorang manusia, dilahirkan sebagai seorang manusia, dia pengen di tengah-tengah kita, dia pengen jadi Immanuel, dia mulai dari titik yang paling bawah, dari titik yang paling tidak berdaya, dia menjadi seorang bayi. Dan ketika dia sudah jadi bayi, dia jadi besar. Lalu dilakukan banyak pekerjaan besar, dia melakukan banyak mukjizat, dia mengajar orang. Sesudah itu apakah dia langsung jadi raja? Tidak. Tadi kita udah lihat sebuah drama siluet dari anak-anak youth. Tepuk tangan sekali lagi dong buat mereka saudara. Saya baru lihat hari ini loh. Itu sangat luar biasa baiknya yang mereka kerjakan dengan budget sangat terbatas. Dan mereka melakukannya dengan sangat luar biasa. Saya sangat menghargai dan kagum dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam drama tadi, kita lihat bahwa Yesus mulai dari bayi, lalu dia jadi besar. Waktu dia sudah jadi besar melakukan banyak hal, dia tidak langsung menjadi raja. Dia harus disalib dulu, mati, menang, bangkit. Dan sesudah dia bangkit pun, apakah dia langsung jadi raja? Tidak. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan nanti pada akhir zaman baru dia bakal datang untuk jadi raja yang membawa kemenangan kepada semua orang-orang yang percaya. Di hari itu, baru di akhir zaman, semua orang yang mencemooh Tuhan kita, semua orang yang merendahkan Tuhan kita, dikatakan semua lidah bakal mengaku, semua lutut bakal bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja, penyelamat kita. Tetapi sekali lagi, sebelum sampai ke sana, sebelum kemuliaan itu dinyatakan, Tuhan berikan pada kita sebuah teladan bahwa selalu ada masa tunggu yang harus kita lewati. Yang namanya menunggu tentu saja tidak mudah, saudara. Apalagi kalau harus menunggu tanpa kepastian, sangat tidak mudah, betul? Kalau saudara pernah punya pengalaman harus menunggu hasil pemeriksaan medis saudara atau orang yang saudara sayangi, saudara deg-degan tunggunya karena saudara apa? Saudara tidak punya kepastian apa yang bakal terjadi kemudian. Kalau saudara pernah menunggu keluarga saudara, ada yang masuk ruang operasi, dia harus dioperasi. Di rumah sakit, di depan ICU, kita semua tahu bahwa masa-masa itu bukan masa-masa yang enak, betul? Bukan masa-masa yang nyaman. Kalau kita harus menunggu kabar penting dari seseorang, menunggu tidak pernah mudah. Dan waktu kita lagi menunggu, seringkali tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali kita tetap bertahan pada percaya, berharap bahwa sesuatu yang paling baik
bakal datang kepada kita. Amin. Amin. Kita nggak bisa lakukan apapun, saudara. Rasanya menyebalkan menunggu, rasanya tidak nyaman menunggu. Tetapi tujuan dari masa tunggu adalah sekali lagi karena Tuhan mau memberi kepada kita damai. Karena Tuhan memberikan kepada kita damai dan bukan kerusuhan. Ini tujuan mengapa Tuhan membuat masa tunggu. Mengapa Yesus memberikan teladan bahwa dia sendiri melewati masa tunggu. Karena sekali lagi Tuhan memberi kepada kita damai, bukan kerusuhan. Kita punya ungkapan terkenal bahwa kalau sesuatu bisa dibuat gampang, mengapa sih harus dipersulit? Betul nggak ya? Kita selalu berusaha mencari cara, gimana caranya supaya lebih baik lagi, lebih cepat lagi selesai, lebih efektif lagi. Kalau bisa cepat selesai, bisa gampang, jangan dipersulit. Betul? Betul? Tetapi sebagai orang tua, ungkapan ini tidak berlaku dalam hal waktu kita mendewasakan anak. Betul nggak? Dalam hal membesarkan anak, ada banyak cara gampang untuk membesarkan anak. Tetapi dalam hal mendewasakan anak, tidak ada cara gampang untuk kita mendewasakan anak. Setuju orang tua? Setuju? Kalau mau sekedar anaknya besar, gampang. Kasih makan yang cukup, pasti besar. Anak gak mau makan apapun, kecuali kentang goreng contohnya. Kasih kentang goreng setiap hari, besar enggak? Dikasih makan yang lain gak mau, cuma pengen kentang goreng, tiap hari dimakan kentang goreng. Nanti besar enggak saudara? Besar. Tetapi dewasa, tidak. Kalau anaknya gak mau diam, maunya nonton terus, mau layar terus, screen time terus, dikasih terus, diam nggak dia? Diam. Tetapi apakah itu mendewasakan anak? Memberi dia kemampuan skill hidup yang baik? Belum tentu. Kalau anak suka merajuk, nangis-nangis, lalu kita kasih aja apapun yang dia pengen. Apa itu mendewasakan dia? Tidak. Membesarkan itu gampang, mendewasakan itu sangat tidak gampang. Dan kita perlu sadar satu hal saudara, kita punya Bapa di sorga yang ingin bukan cuma supaya kita jadi besar, tapi supaya kita jadi dewasa. Kita punya Bapa di sorga yang bukan sekedar mau membesarkan kita, baik dalam kita punya berkat yang besar, bukan sekedar kita punya bisnis yang besar, bukan sekedar agar kita punya hal-hal yang besar, tetapi dia mau mendewasakan kita, dia mau memperkuat kita, dan bukan malah merusak kita. Sekali lagi karena Tuhan mau memberikan pada kita kedamaian dan bukan kerusuhan. Dan karena itulah masa tunggu bakal selalu ada. Sekali lagi, bukan karena Tuhan jahat kepada kita, bukan karena ia tidak mampu memberi yang terbaik kepada kita sekarang juga seperti yang kita mau, tetapi karena Tuhan mau kita melewati semua prosesnya dan menjadi dewasa di dalamnya. Malam ini, di antara saudara, mungkin ada yang sedang merasa bahwa Tuhan itu sangat tidak adil kepada kehidupan saudara hari ini. Mungkin hari ini, di ruangan ini, di antara saudara yang hadir, ada yang sedang merasa bahwa Tuhan terlalu keras kepada hidup saudara saat ini. Atau bahkan mungkin di antara kita, ada yang sedang berkata bahwa Tuhan itu jahat sekali sama saya saat ini. Sehingga aja saudara baca firman Tuhan bersama-sama. Dalam Ibrani pasal 12, ayat 5-11. Saya ingin ajak saudara baca ini bersama-sama saya, 6 ayat ini. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan, kita rasapi maknanya yang sangat penting bagi kita. Ibrani 12 ayat 5, kita baca sama-sama sampai ayat 11, 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya nggak tahu, apakah saudara sudah pernah baca belum ayat ini sebelumnya? Saya boleh tahu, saudara sudah pernah baca belum ayat ini sebelumnya? Yang sudah baca, pernah baca? Angkat tangan. Saudara pernah baca belum ayat ini? Nggak ada yang pernah baca ayat ini sampai hari ini? Satu, Pak Jimmy, yang lain sudah pernah baca? Dua, yang belum pernah baca, coba saya mau tahu, angkat tangan deh. Yang saudara baru dengar hari ini ayat ini, angkat tangan. Wah. Luar biasa. Dan kalau saudara baca hari ini, saudara bakal temukan begini. Ayat 8 mengatakan bahwa hanya karena kita jadi anak Tuhan, bukan berarti kita bakal bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang. Setiap orang, sama seperti Yesus, Dia mulai jadi seorang manusia. Dia melewati prosesnya. Dia hadapin ganjarannya, pelajarannya. Semalam saya baca lagi, setiap malam Natal saya selalu baca Matius pasal 1, 2, Lukas pasal 1, 2, 3. Dan saya jadi tiba-tiba membayangkan, waktu saya lihat anak saya membayangkan Yesus itu berarti pernah begini, saudara. Berarti Yesus pernah belajar jalan, lalu jatuh, lalu kakinya lecet-lecet. Saudara pernah bayangkan? Karena Yesus jadi seorang bayi, yang artinya dia pasti pernah belajar jalan. Betul? Saudara pernah bayangkan Tuhan Yesus belajar bicara. Awal-awal dia masih bayi, ngomongnya nggak jelas. Lalu dia belajar ngomong sesuatu, orang tuanya nggak ngerti, dia marah-marah. Saudara pernah bayangin? Saya seperti kayak anak saudara. Saudara bayangkan Yesus masih kecil, dia ngerasa lapar, lalu dia harus sabar, tunggu mama papanya masak dulu baru dia makan. Saudara pernah bayangkan? Karena mengapa? Bahkan Yesus melewati semua prosesnya. Dan dalam ayat 11 dikatakan begini, selalu bakal ada masa tunggu, masa susah, masa ujian. Ayat 11 mengatakan waktu itu terjadi tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi ini yang penting, kalau kita mau lewatin prosesnya, kita bakal punya kedewasaan yang menghasilkan buah kebenaran. Ayat 12 mengatakan, dia akan memberikan damai kepada orang yang dilatihnya. Kita punya Raja Damai. Amin, saudara. Tuhan mau memberikan damai itu kepada kita semua. Saudara mau terima? Yang mau terima angkat tangan saudara. Hidup kita sangat susah, sangat tidak damai. Dan Tuhan memberikan pada kita damai itu. Tuhan memberikan pada kita damai yang melampaui segala akal bahkan. Yang gak masuk akal. Tetapi saudara perlu tahu. Saudara perlu tahu sesuatu. Waktu kita berjerih payah, setiap orang itu berjerih payah. Kita mulai dari satu titik harapan menuju kepada target kemenangan, kemuliaan yang kita pengen capai. Saudara perlu tahu, setiap orang berjerih payah, lalu dia berjalan-jalan sampai kepada tujuannya. Dan akhirnya dia dapatkan di sini kesuksesannya, kemuliaannya, kemenangannya didapatkan. Tapi saudara perlu tahu satu hal yang penting di sini hari ini. Ada satu ayat lagi terakhir yang kita perlu baca sebagai penutup. Dalam Pengkhotbah 3, ayat 3-13. Mari kita baca ini sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama, lebih keras. 1, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara, kalau saudara benar-benar dapetin ayat ini, saudara bakal tahu satu kebenaran penting. Semua orang berjerih payah, betul. Semua orang bakal sampai kepada kesuksesannya, kenikmatannya, glorinya, kemenangannya. Tapi saudara perlu tahu satu hal penting lagi. Kalau saudara baca ayat itu tadi baik-baik, ternyata tidak semua orang
diberikan Tuhan kemampuan untuk menikmati jerih payahnya. Saudara mau tidak jadi orang yang Tuhan kasih kemampuan untuk menikmati jerih payah saudara? Saudara mau? Apakah saudara mau jadi orang-orang yang cuma sekedar saudara sampai di sini, saudara sukses, tapi setelah saudara sukses, setelah saudara sehat, setelah saudara menang, saudara nggak bisa nikmati apapun? Dan itu terjadi kepada hidup begitu banyak orang. Saya udah lihat ada orang kaya, yang sangat kaya, tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Mengapa? Karena dia tidak diberikan Tuhan kemampuan untuk menikmati kekayaannya. Saya berharap itu bukan saudara. Ada politikus yang berhasil dapatkan ambisinya untuk dapatkan sebuah jabatan publik, tetapi tidak pernah puas, tidak pernah bahagia. Mengapa? Karena Tuhan tidak mengaruniakan kepada dia kemampuan untuk menikmati jerih payahnya. Saya berdoa, itu tidak termasuk kita. Ada orang-orang yang pintar, yang dapetin semua gelar akademis, S2-nya 4, S3-nya 2. Sekolahnya nggak selesai, saudara. Tapi apakah dia jadi happy? Belum tentu. Karena saya menemukan ada orang-orang yang demikian, tetapi tidak diberikan Tuhan kemampuan untuk menikmati jerih payahnya. Dan kalau saudara sekali lagi, saudara mau Tuhan berikan kemampuan itu untuk menikmati jerih payah saudara, sehingga waktu saudara sudah sampai di sini, saudara dapatkan harapan saudara, saudara dapatkan kemenangan saudara, saudara dapatkan impian saudara. Setelah saudara berjerih payah begitu jauh dari sana sampai ke sini, Tuhan hanya bakal berikan kemampuan itu kepada orang-orang yang mau jalani prosesnya dengan rendah hati, dengan tekun, dengan tidak menyerah, dengan sabar, dengan terlatih. Baru kesuksesan di sini Tuhan bakal berikan kepada kita untuk membangun kita, bukan merusak kita, untuk memberi kepada kita kedamaian, bukan kerusuhan. Karena Tuhan tahu persis begini, kalau kita tidak siap berada di atas, kita bakal hancur. Sehancur-hancurnya, entah karena kita terlalu sombong, atau karena memang kita secara kapasitas tidak siap untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Saya berdoa buat saudara begini, saudara. Malam Natal ini, saudara ingat tentang bayi Yesus. Saudara bakal ingat bahwa dia sendiri, Tuhan kita, melewati semua prosesnya. Dia memberi kepada kita teladan bagaimana berjerih lelah, bekerja keras, berkeliling dari kota ke kota mengajar. Dan dia bahkan setelah dia selesai, dia nggak dapatkan penghargaan yang harus terima, dia malah disalib orang, difitnah orang, dibunuh orang. Dan sampai akhirnya dia disalib, dia bangkit. Bahkan sampai itu terjadi, Yesus itu yang luar biasa hebat itu dalam Alkitab. Belum semua orang percaya kepada dia hari ini. Mengapa? Karena dia bahkan menunggu sampai pada akhir zaman, sampai didapatkan hak dia sebagai Raja Damai bagi semua orang. Saudara perlu tahu, firman Tuhan berkata bahwa semua itu perlu kita lewatin juga. Tetapi sekali lagi, tolong jangan menyerah dengan Tuhan kita. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Amerika saya baca, setelah pandemi, yang tetap percaya Tuhan itu cuma 45% yang kembali ke gereja. Sisanya mereka meragukan Tuhan karena pandemi yang kita lewatin baru-baru ini. Semua kita hancur-hancuran. Tapi saudara perlu ingat, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, orang yang menjalani prosesnya, berjalan menunggu lewati masa tunggunya, dan terbukti oleh Tuhan layak untuk menerima kemampuan menikmati jerih payahnya, saudara pada akhirnya bakal menikmati kemuliaan dan kemenangan daripada Tuhan selama kita setia. Amin saudara. Selama kita nggak menyerah, selama kita tekun. Saya ajak saudara
malam hari ini kita teladani Yesus. Kita nggak nyerah. Kita sabar menunggu. Dan kita bakal hidup menyembah Tuhan, melayani Dia dalam semua prosesnya. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, biarlah malam hari ini kami bisa punya teladan bahwa Yesus pun hadir sebagai seorang bayi dan Dia menjadi besar, melakukan segala pekerjaannya, menikmati prosesnya untuk bisa menikmati kemuliaannya pada akhir zaman. Biarlah setiap kami Tuhan, kami juga bisa setia terus kepada Tuhan seperti Yesus melakukannya. Tetap terus berjuang dalam masa tunggu kami, karena Tuhan pasti bakal memberikan pada kami kemenangan kami, kemuliaan kami, karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami, Engkau adalah penolong kami, dan kami bakal menikmati semua buah-buah kebenaran itu, mendapatkan kedamaian daripada Tuhan, mendapatkan sukacita, kedamaian yang melampaui segala akal karena Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, teguhkan kami untuk terus percaya kepada Engkau, teguhkan kami untuk terus meneladani Yesus bagi kami, dan biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Ini kami Bapa di surga, tentu saya berdoa, sama-sama kita katakan amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari semua bangkit berdiri. Kita mau sambut Sang Raja, Juru Selamat, Sang Penebus kita. Amin. Amin. Di dalam dunia,
Kita akan masuki dalam penyalaan lilin. Jemaat silakan duduk. Yang akan maju untuk penyalaan lilin adalah yang pertama adalah Ketua Majelis Maria Aguslin, yang kedua Gembala Sidang Pendeta Lukas Sungguh Wijaya, yang ketiga Gembala Posoa Evangelis Quid, dan mewakili jemaat senior Bapak Yohanes Hi, dewasa muda Ibu Erni, Youth Jenny, Excel Kid, Audi, dan Sam. Silakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Kita boleh menyalakan lampu yang sudah dibagikan dan kita akan angkat bersama-sama. Biarlah seperti lilin yang menyala Tuhan di tengah kegelapan ini. Jadikan hidup kami terang. Jadikan hidup kami menjadi berkat. Supaya dimanapun Tuhan tempatkan setiap kami, orang melihat Kristus melalui kehidupan kami.
melalui diri kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Dan bukan diri kami yang dipuji, melainkan mengenal Engkau, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah mengubah kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami dipakai oleh Tuhan, menjadi lilin, menjadi terang, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bagi keluarga-keluarga yang lain, yang belum percaya, bagi pribadi-pribadi yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, bagi sanak saudara kami, bagi rekan kerja kami, biarlah kehadiran kami sungguh menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang memampukan kami yang lemah dan terbatas ini. Karena sungguh Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bisa merayakan Natal malam hari ini. Dan jangan biarkan ini berlalu begitu saja. Tapi sungguh-sungguh Kristus yang telah lahir, itu pun lahir di dalam hidup kami. Mengubah hidup kami, mentransformasi kehidupan kami, keluarga kami, tingkah laku kami, karakter kami. Dan sungguh kami boleh menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat Kasih Tuhan. Kami dari CARE, Ibu Lili Yohanes, Pak Yohanes akan naikkan pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Judulnya ada Juru Selamat. Itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari
sesungguhnya aku memberi